Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasma dari program studi Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 88203-2023-023. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu, apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah pendekatan pendidikan di Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan, seperti guru dan siswa untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing. Kurikulum ini dirancang untuk lebih fleksibel, berfokus pada pengembangan kompetensi dan mendukung pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir secara kritis. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum merdeka. Karakteristik kurikulum merdeka ini memiliki 5 poin penting. Yang pertama yaitu fokus pada kompetensi inti. Maksudnya yaitu kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang mendalam pada kompetensi dasar, terutama literasi, numerasi, dan karakter. Yang kedua yaitu fleksibilitas pembelajaran. Guru diberi kebebasan untuk mengatur metode pengajaran, bahan ajar, dan pendekatan sesuai kebutuhan siswa dalam kondisi lokal. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Mendorong siswa untuk belajar melalui proyek-proyek tematik yang relevan dengan dunia nyata untuk membangun keterampilan praktis dan pemahaman mendalam. Yang keempat yaitu profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk siswa yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang terakhir atau yang kelima yaitu penyederhanaan struktur kurikulum. Kurikulum merdeka mengurangi beban materi yang terlalu padat, sehingga siswa memiliki lebih banyak waktu untuk memahami konsep-konsep inti. Selanjutnya yaitu keunggulan dari kurikulum merdeka. Keunggulan dari kurikulum merdeka ini memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu pendekatan yang personal, seperti memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan minatnya sendiri. Artinya yaitu kurikulum merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan minatnya masing-masing. Ini berarti bahwa guru dapat menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan individu siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih relevan dan efektif. Yang pertama itu seperti kecepatan belajar. Siswa yang lebih cepat memahami materi dapat diberikan tantangan tambahan, sedangkan siswa yang membutuhkan lebih banyak materi, lebih banyak waktu, dapat diberi pendampingan khusus. Yang kedua yaitu minat individu. Siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi bidang yang diminati, baik dalam seni, sains, olahraga, maupun bidang lainnya, sehingga mereka dapat belajar dengan semangat dan motivasi yang tinggi. Yang kedua yaitu mengembangkan kemandirian. Kurikulum ini mendorong siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri, tidak hanya mengandalkan arahan guru, tetapi juga aktif mencari informasi dan mengambil keputusan dalam proses belajarnya. Seperti yang pertama itu kemampuan berpikir kritis. Siswa diajarkan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara mandiri. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Dengan kebebasan yang diberikan, siswa dilatih untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan bagaimana mereka ingin belajar dan mengeksplorasi materi pelajaran. Yang ketiga yaitu tanggung jawab belajar. Siswa menjadi lebih bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri, termasuk mengelola waktu dan mengevaluasi hasil belajarnya. Keunggulan poin ketiga yaitu kontekstual dan relevan. Maksudnya yaitu materi pembelajaran dirancang agar lebih terhubung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi, bagaimana materi tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya yaitu kontekstual. Contoh dalam pembelajaran diambil dari situasi dan lingkungan yang dikenal siswa, seperti budaya lokal, fenomena alam di sekitar, atau situasi sosial masyarakat. Yang kedua yaitu referensi.
Materi yang diajarkan mencerminkan tantangan dan kebutuhan dunia nyata, sehingga siswa dapat melihat hubungan langsung antara apa yang mereka pelajari dan masalah atau situasi yang akan mereka hadapi di luar sekolah. Keunggulan yang selanjutnya yaitu, atau yang poin keempat, yaitu mengurangi beban guru. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada guru dalam mengelola pembelajaran, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk berinovasi, seperti fleksibilitas mengajar. Guru tidak lagi terbebani dengan jadwal yang padat atau kurikulum yang kaku, sehingga mereka dapat fokus pada kebutuhan siswa. Contoh selanjutnya itu inovasi dalam pembelajaran. Guru dapat mencoba metode pengajaran baru, menggunakan teknologi atau menciptakan pendekatan kreatif lain untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan siswa. Guru dapat bekerja sama dengan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan interaktif, di mana siswa juga menjadi bagian aktif dalam merancang proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Tujuannya ini memiliki 7 poin. Yang pertama itu mengembangkan kompetensi dasar. Artinya itu meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan penerapan kritis sebagai fondasi belajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu membentuk karakter yang kuat. Mendorong siswa untuk memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti beriman, kreatif, gotong royong, dan mandiri. Yang ketiga yaitu menyelesaikan pembelajaran dengan potensi siswa. Artinya memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan, minat, dan kebutuhan individu. Yang keempat yaitu memperkuat pembelajaran kontekstual, memberikan pengalaman pembelajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima yaitu mendorong kemandirian belajar, mengajarkan siswa untuk menjadi pelajar aktif yang dapat memecahkan masalah, membuat keputusan, mengelola waktu secara efektif. Yang keenam yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi, mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan yang menciptakan solusi inovatif. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mempersiapkan siswa untuk dunia kerja dan kehidupan, membekali siswa dengan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan adaptasi agar mampu berkontribusi di masyarakat di dunia kerja. Secara singkatnya yaitu tujuannya itu kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan fokus pada pengembangan individu. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama perancangan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, yang artinya yaitu kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik agar mereka dapat berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, seperti mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dan memungkinkan pembelajaran individual kolaboratif. Poin yang kedua yaitu fleksibilitas dan kontekstualisasi, yang artinya kurikulum memberikan keleluasaan bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi, kebutuhan, dan budaya lokal. Seperti guru dapat memilih materi dan strategi pembelajaran yang relevan dan membuka peluang untuk integrasi nilai-nilai lokal dalam pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu fokus pada kompetensi esensial, yang artinya materi yang diajarkan berfokuskan pada kompetensi inti seperti literasi, numerasi, dan karakter. Hal ini memastikan pemahaman yang mendalam dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya bersifat luas tetapi dangkal. Yang keempat yaitu pembelajaran holistik dan terintegrasi, yang artinya kurikulum dirancang untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual, seperti mengintegrasikan pembelajaran di lintas mata pelajaran dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari konsep melalui pengalaman,
langsung yang berfokus pada penyelesaian masalah nyata, seperti meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi, dan membentuk karakter siswa melalui pengalaman praktis. Yang keenam yaitu mendorong profil pelajar Pancasila, yang artinya setiap aspek kurikulum dirancang untuk membangun siswa memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Poin yang terakhir atau yang poin ketujuh, berbasis data dan riset. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan memanfaatkan data dan penelitian relevan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dalam konteks global dan lokal. Secara singkatnya yaitu prinsip-prinsip perencanaan kurikulum merdeka ini dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif, relevan, dan berfokus pada pengembangan karakter serta kompetisi siswa. Dengan prinsip ini, kurikulum diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di era modern dan mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, itulah sedikit materi mengenai kurikulum merdeka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.